Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 23 Agustus 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Dalam bacaan yang pertama yang diambil dari nubuat Yeskiel, Allah akan membangkitkan tulang-tulang kering dan memberi hidup kepada tulang-tulang itu. Gambaran Israel yang telah mati akan dihidupkan kembali dengan harapan Israel akan kembali menyembah Yahweh. Mereka diberi nafas kehidupan dan memiliki hidup yang baru. Dengan demikian, mereka disadarkan bahwa Yahweh adalah Tuhan Allah mereka. Dari bacaan Injil, Yesus menegaskan hukum yang paling utama ketika dicobai oleh ahli Taurat yang bertanya kepadanya, hukum mana yang paling terbesar dalam hukum Taurat? Dan Yesus menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan pertama. Dan hukum yang kedua ialah sama dengan itu, yakni kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya yakin dan penuh kepastian bahwa kita semua, panjenengan dan saya, mencintai Allah. Itu boleh dipastikan. Termasuk bangsa Israel pun mencintai Yahweh. Soalnya adalah, apakah kita mencintai Allah hanya dalam pikiran, dalam perkataan, seperti orang Israel yang mengaku diri mencintai Allah, namun mereka bersundal, selingkuh dengan Baal-Baal. Maka hari ini kita ditantang dengan pertanyaan, apakah aku sudah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi? Ini persoalannya. Banyak orang mengaku diri mencintai Allah, namun hanya sebatas pada pikiran, pada bibir mereka. Hatinya jauh dari Allah. Itulah yang dibuat oleh orang-orang Israel waktu itu, yang mengaku diri sebagai anak-anak Allah. Mengakuinya dalam perkataan dan di bibir saja, tapi perbuatannya jauh dari apa
yang ia imani. Kita semua, saya yakin, juga telah mencintai Allah. Persoalannya adalah bagaimana wujud cintaku kepada Allah. Apakah aku mencintai dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi? Itu berarti saya tidak hanya mengimani, mengasihi Allah dalam ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, namun terwujud dalam tindakan yang konkret. Dengan segenap akal budi, jiwa, dan hati, kita mencintai Allah. Berkaca dari pengalaman bangsa Israel, kita semua diajak untuk mengasihi Tuhan dengan tepat, dengan hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi. Dan itu harus kita tunjuk nyatakan, kita wujud nyatakan dengan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mencoba melihat cara kita mencintai Allah dan sesama. Apabila belum dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi, mari kita mencoba mengubahnya agar kita mencintai bukan hanya di bibir seperti orang-orang Israel. Hatinya tidak mencintai Allah meskipun bibirnya mengatakan mencintai Allah. Kalau kita benar-benar mencintai Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi, maka akan tampak, akan terwujud dalam cinta kita kepada sesama. Semoga kita benar-benar dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan cinta kasih dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap hati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kami harus mencintai Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan akal budi. Semoga Engkau menguatkan iman kami yang kadang lemah, kadang ragu-ragu, kadang jatuh, kadang mandek. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, iman kami semakin mendalam dan kami semakin mengasihi Engkau dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dan segenap akal budi. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau beri keberhasilan dalam usahanya. Semoga dengan mengalami itu mereka tetap merasa Engkau cintai dan membalasnya dengan cinta yang sejati. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk terus mengusahakan pola hidup yang sehat agar kita terbebas dari segala mara bahaya, terutama dari virus corona. Kalau kita sehat, keluarga sehat, orang lain sehat. Saya tetap mengajak dan mengingatkan agar kita ambil bagian dalam berbagai kegiatan menyambut ulang tahun paroki kita. Besok Minggu ada seminar kebangsaan, ada lomba-lomba, dan juga ada bakti sosial, serta jalan sehat pada tanggal 31 Agustus. Dan akan kita puncai pada tanggal 8 September pada misa sore, misa syukur atas rahmat Tuhan bagi paroki kita. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam ambil bagian pelayanan gereja dengan doa-doa, dengan karya dan tenaga, serta dengan dana. Terima kasih kepada para donatur yang ambil bagian di dalam pembiayaan rangkaian hari ulang tahun gereja. Semoga Tuhan membalas kebaikan panjenengan semua. Mari kita baktikan, kita sumbangkan talenta kita kepada gereja lewat lingkungan, wilayah, paroki, dan keuskupan. Kaum muda saya undang untuk terus berkumpul bersatu, menguatkan diri dalam iman dan dengan berbagai kegiatan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.